senang sekali kita bisa berjumpa pada podcast UKM PIKM Wiana Bakti Poltekkes Kemenkes Denpasar. Bersama saya, Diah Mita, selaku anggota UKM PIKM Wiana Bakti yang akan memandu podcast kali ini. Teman-teman Wiana semuanya, tahukah kalian bahwa pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai bersama beliau, khususnya terkait duta genre. Nah, beliau ini merupakan seorang duta genre Provinsi Bali 2023 sekaligus duta genre Poltekkes Kemenkes Denpasar. Siapa lagi kalau bukan Bli Dwi Arta. Halo Bli Dwi Arta. Oke, apa kabar Bli Dwi? Oke, lumayan baik ya untuk hari ini, apalagi ketemu sama Bli Dwi lebih baik lagi tentunya. Oke, Bli Dwi kira-kira nih akhir-akhir ini ada kesibukan apa kalau boleh tahu? Kesibukannya ya seperti manusia pada umumnya ya, aku mahasiswa kuliah. Oke. Terus selain itu juga aku ada di beberapa organisasi di Forum Genre Kota Denpasar dan juga Forum Genre Provinsi Bali. Dan juga sekarang aku lagi ada di Duta Genre Indonesia tahun 2020. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bli Dwi di tengah-tengah kesibukannya. Bli Dwi sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan sharing-sharing kepada teman-teman remaja semuanya, khususnya tentang terkait genre ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin Bli Dwi di sini ada teman-teman Wiana yang baru pertama kali gabung ke channel kita, sehingga mereka belum tahu apa sih itu podcast UKM PIKM Wiana Bakti. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu podcast UKM PIKM Wiana Bakti, oke? Baik, teman-teman Wiana semuanya, jadi podcast UKM PIKM Wiana Bakti merupakan satu proker yang ada di UKM PIKM Wiana Bakti. Nah, di mana podcast ini bertujuan untuk sebagai wadah untuk mengembangkan dan berbagi informasi kepada teman-teman Wiana, kepada remaja untuk mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini kita mengangkat tema yang sangat luar biasa, yaitu BEST, Building Education, Self-Love, and Turning for Strong Teenager. Nah, di mana pada tema ini kita mengharapkan pada teman-teman remaja semuanya dapat mengenali diri mereka, dapat mencintai diri mereka, dan dapat mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Bli Dwi. Dan sebenarnya aku kayak flashback gitu loh. Tahun lalu tuh aku ada di posisinya Mita gitu, jadi moderator, sumbernya. Sekarang aku ada di sini kayak luar biasa sekali. Oke, perkembangannya sangat baik sekali Bli Dwi, tiba-tiba jadi narasumber ya pada kesempatan kali ini. Oke, Bli Dwi, kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apakah kita bisa mulai saja? Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama untuk mengawali sharing session kita pada kali ini. Kita akan membahas mengenai self-love terlebih dahulu. Nah, menurut Bli Dwi sendiri itu apa sih sebenarnya self-love? Apakah self-love itu hanya sekedar mencintai fisik kita saja atau bagaimana? Oke, berbicara tentang self-love ya teman-teman dan Mita ya. Iya. Sebenarnya ini adalah sebuah hal yang sangat amat luas dan tentunya sangat amat dekat dengan diri kita sebagai seorang remaja gitu. Betul. Apalagi kita sekarang hidup di era yang serba amat terbuka. Terbuka dalam artian apa? Terbuka dalam artian kayak semua informasi kita bisa dapatkan, kita bisa akses dengan cara tangkap mudah, atau bahkan informasi itu datang kepada diri kita sendiri gitu. Kayak teman-teman scroll TikTok, FYP ada informasi, terus teman-teman buka IG, teman-teman lihat story orang juga ada informasi gitu. Nah, dengan adanya itu sebenarnya adalah sebagai dua mata pisau gitu ya yang bertolak belakang. Di satu sisi bisa sangat menguntungkan, namun di sisi lainnya juga bisa sangat merugikan apabila teman-teman nggak bisa untuk handle it itu dengan baik gitu, nggak bisa to handle it well gitu, akan sangat berdampak buruk gitu, dan tentunya akan sangat berisiko terkait dengan penurunan ataupun mempertanyakan bagaimana teman-teman memandang diri teman-teman sendiri gitu, bagaimana teman-teman memiliki setting terhadap citra diri teman-teman sendiri, entah itu gimana teman-teman menampilkan diri teman-teman kepada orang lain ataupun bagaimana orang lain menampilkan ataupun menginterpretasikan diri teman-teman terhadap mereka gitu. Nah, dengan adanya itu informasi yang sangat amat terbuka tentu tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal yang negatif juga bisa datang, juga bisa teman-teman resapi, terutama tentang diri teman-teman sendiri gitu. Yang berujung pada nantinya bisa jadi rusaknya kesehatan mental, teman-teman bahkan tidak bisa mencintai diri teman-teman sendiri. Iya, betul. Dan kalau ditanya bentuk self love bagi diri aku itu apa? Bagi aku
self love bukan hanya sekedar bagaimana teman-teman memandang diri teman-teman sendiri, bukan cuma bagaimana teman-teman skincarean, bagaimana teman-teman makan makanan apa yang teman-teman suka, tapi lebih lagi daripada itu teman-teman. Self love bagi aku itu adalah bagaimana ketika teman-teman itu bisa keluar dari hal-hal yang membuat teman-teman itu stuck di satu titik poin tertentu gitu. Kayak misalnya ketika teman-teman galau, ketika teman-teman ada di fase terendah kalian, terus teman-teman ingin bring back the mood lagi, itu biasanya teman-teman makan coklat gitu. Iya, betul. Makan makanan yang pedas. Iya, kayak seblak gitu ya. Teman-teman pergi ke tempat-tempat yang Disukai gitu. Well, itu sebenarnya oke aja untuk dilakukan, dan aku sadar bahwa coping mekanisme orang-orang itu berbeda. Tetapi coba aja bayangkan ya, kita sebagai mahasiswa dihadapkan dengan tugas setiap hari Iya, begitu. betul sekali. Belum lagi dimarahin dosen, belum Wow. lagi teman-teman yang PI gitu, teman-teman egois Iya, yang betul. nggak mendukung temannya untuk sama-sama berkembang. Bayangkan hal-hal itu terjadi setiap hari sama teman-teman. Terus mood teman-teman juga setiap hari akan berubah. Apakah setiap hari teman-teman akan makan coklat? Apakah setiap hari teman-teman akan makan seblak? Apakah setiap hari teman-teman akan pergi ke tempat yang teman-teman suka? Itu enggak. Dan Iya. itu juga bisa berdampak buruk bagi diri teman-teman sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus, nah, yang aku bilang self love yang sebenarnya ketika teman-teman bisa keluar dari hal yang membuat teman-teman stuck itu, ya ketika teman-teman merasa udah nggak nyaman dengan lingkungan teman-teman berani untuk keluar. Ketika teman-teman merasa udah nggak bisa bergaul dengan seseorang, teman-teman berani untuk bilang stop temenan sama mereka. Dan bentuk self love yang kayak teman-teman skincarean, merawat diri sendiri, itu sebenarnya sejalan atau bagian dari usaha untuk teman-teman bisa keluar dari hal-hal yang membuat teman-teman stuck. Karena itu akan sangat amat berkorelasi teman-teman kayak gitu. Terus juga bagi aku self love yang sebenarnya itu adalah bagaimana teman-teman bisa menjadi versi terbaik dari diri kalian sebelumnya gitu. Karena mungkin teman-teman pernah dengar frasa bahwa kompetisi sebenarnya itu adalah untuk mengalahkan diri sendiri. Iya, Benar kan? betul. Jadi dengan usaha-usaha itu yang merupakan bentuk dari self love, itu sudah mendefinisikan arti self love yang sebenarnya bagi aku gitu, Mita. Oke, luar biasa sekali. Jadi self love itu bukan hanya sekedar mementingkan fisik ya, tapi mementingkan kesehatan mental juga, kayak lebih mencari kenyamanan kita. Kita berani keluar dari zona nyaman, berani untuk mengupgrade diri kita. Seperti itu menurut Dwi Arta tentang self love. Oke. Dwi Arta, di pengetahuan kita sendiri itu self love itu ada kaitannya dengan kepercayaan diri. Nah, kira-kira menurut Dwi Arta itu seberapa penting sih seseorang itu harus memiliki rasa percaya diri? Seberapa penting? Aku bisa bilang penting banget. Oke. Karena ini kepercayaan diri atau confidence itu merupakan salah satu bagian dari intelligent awareness, bagian dari emotional intelligence atau kecerdasan emosional teman-teman. Gini, aku mau analogikan kepercayaan diri atau confidence itu sebagai sebuah motor. Kayak gini ibaratnya nih Pak. Ketika kamu membeli sebuah motor, yang pertama kali harus teman-teman lakukan itu kan mengenali motornya merek apa, terus kecepatannya sampai kilometer berapa, bisa dibawa pergi kemana aja, stangnya ada di mana, persnelannya ada di mana, terus bisa keluar nos atau enggak gitu, bisa ngebut atau enggak. Betul. Yang pertama kali teman-teman harus mengenali fitur-fitur itu. Nah, ketika teman-teman sudah mengenali fitur-fitur yang ada di motor itu, barulah akan muncul sebuah penghargaan terhadap motor itu. Kayak, oh ternyata motor ini keren ya, kayak gitu. Iya, betul. Nah, penghargaan terhadap fitur-fitur itu yang dinamakan dengan self-esteem. Atau penilaian terhadap diri sendiri. Nah, ketika sudah muncul penilaian terhadap diri sendiri, barulah teman-teman mengetahui kayak gini, oh dengan fitur-fitur yang ada di motor aku, berarti aku bisa bawa motor aku untuk pergi ke Singaraja. Oh dengan fitur-fitur yang ada di motor aku, berarti aku bisa bawa motor aku untuk off-road di Black Montana Batur gitu misalnya. Nah, dengan teman-teman sudah mengetahui
fitur-fitur itu barulah akan muncul sebuah kepercayaan diri atau confidence. Kayak confidence itu sesimpel gini, teman-teman mengetahui siapa diri teman-teman, teman-teman mengetahui kekurangan dan kelebihan diri teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengetahui itu, baru teman-teman mau dan yakin bahwa teman-teman bisa untuk melakukan sebuah hal dengan fitur-fitur yang sudah teman-teman miliki, dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah teman-teman punya yang Tuhan berikan gitu, ataupun kelebihan serta skill-skill yang mungkin teman-teman latih untuk bisa melakukan sebuah hal kayak gitu. Nah, lebihnya kayak gitu. Punya motor harus tahu dulu motornya apa, terus ketika udah tahu teman-teman jadi pede untuk bawa motor itu kemana aja. Sesimpel kayak gitu confidence itu bagi aku. Oke, jadi sangat penting sekali tentunya percaya diri. Nah, terkait percaya diri tadi itu dasarnya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Berbicara soal kelebihan yang kita miliki nih, mungkin teman-teman semuanya, teman-teman Yona semuanya pasti memiliki kelebihannya masing-masing kan Lia. Nah, tapi mungkin mereka ada yang tidak mengenali atau tidak mengetahui apa sih kelebihan yang mereka miliki. Nah, bagaimana cara mereka untuk mengenali kelebihan mereka tersebut? Seperti itu. Gimana cara kita untuk mengetahui kelebihan, dan bukan cuma kelebihan ya, Iya, kekurangan juga. Itu ada namanya self awareness teman-teman, kayak yang aku bilang tadi. Emotional intelligence itu salah satu bagiannya itu ada self awareness. Self awareness ini itu apa sih? Self awareness ini itu kayak gimana sih caranya teman-teman supaya sadar dengan semua hal yang teman-teman punya, entah itu kekurangan, kelebihan, terus teman-teman jagonya di apa, teman-teman lemahnya di apa gitu. Nah, terus gimana cara mengenali kelebihan dan kekurangan teman-teman sendiri? Ya kenali dulu diri kalian sendiri gitu. Oke, betul. Karena kalau misalnya ya kalian nggak kenal diri kalian aja, sesimpel kayak namaku siapa, aku dari mana, asalku dari mana, itu tentu teman-teman juga akan kesusahan untuk menentukan kelebihan kalian ada di mana, kekurangan kalian juga akan ada di mana gitu. Betul. Jadi yang paling pertama itu adalah kenali dulu diri kalian sendiri. Kalau udah kenal aja sama diri kalian sendiri, tentu keseluruhan yang membentuk diri teman-teman menjadi sebuah kesatuan itu juga teman-teman akan bisa ketahui secara bertahap. Tentu itu perlu latihan gitu, mengenali diri sendiri. Oke, berarti kuncinya untuk mencari tahu kelebihan serta kekurangan yang kita miliki itu adalah mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bli, boleh ya? Oke, kita akan membahas terkait mengembangkan diri. Setelah kita mengenal diri kita, tentu saja kita akan mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, untuk proses pengembangan diri sendiri itu pasti memiliki banyak sekali tantangan-tantangan yang sering sekali dihadapi oleh remaja. Menurut Bli, apa sih tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh remaja dan bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Aku mau bilang sebuah tantangan yang sangat amat relate itu adalah media sosial. Iya, betul sekali. Mungkin teman-teman nggak sadar ya akan hal ini. Gini, kunci terbaik untuk self growth itu atau pengembangan diri teman-teman itu adalah self awareness. Balik lagi ke self awareness, karena self awareness ini menjadi sebuah fundamental untuk teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman, untuk teman-teman bisa mengembangkan kapabilitas diri teman-teman sendiri. Terus tantangannya itu kenapa aku bisa bilang sosial media itu adalah seperti ini. Kita itu hidup di tengah sosial media. Kayak siapa sih sekarang anak muda remaja yang nggak punya sosial media? Punya TikTok, punya Instagram, punya Facebook, punya YouTube, punya semua hal. Bahkan lebih dari satu akun bahkan. Lebih dari satu akun, punya second account. Iya, betul. Kenapa aku bisa bilang itu adalah tantangan? Karena gini, sosial media itu membuat diri kita nggak fokus terhadap apa hal yang kita jalani. Iya, betul. Kayak gini, teman-teman udah berusaha untuk menjalani kuliah teman-teman dengan fokus gitu ya, tanpa perlu liburan, tanpa perlu jalan-jalan, tanpa perlu chilling vibe gitu. Misalnya teman-teman berusaha untuk fokus akan hal itu. Tapi dengan adanya sosial media, teman-teman lihat TikTok, teman-teman buka story orang lain yang isinya itu liburan terus, yang isinya itu dugem terus, yang isinya itu jalan-jalan terus, yang membuat jadinya ngedistract apa yang selama ini udah teman-teman jadikan sebuah goals dalam diri kalian. Terus dengan adanya sosial media secara nggak langsung itu nge-switch goals dari kalian, membuat kalian jadinya nggak fokus dengan sebenarnya yang aku ingin aku capai itu ini loh, sebenarnya yang aku jalani itu
ini loh kayak gitu. Sosial media yang pertama. Terus tantangan berikutnya itu adalah lingkungan. Oke. Mita pernah dengar nggak kayak 5 lingkungan terdekat kita menentukan siapa diri kita? Iya, pernah kan? pernah. Nah, itu juga salah satu tantangan kita. Kalau teman-teman nggak bisa pilih lingkungan yang suportif terhadap kalian, itu kalian akan menjadi susah untuk mengembangkan potensi diri kalian. Kayak misalnya, circle aku yang pertama itu adalah circle yang kayak ambis dalam mata kuliah. Oke. Terus circle yang kedua itu adalah circle yang aktif dalam organisasi. Terus circle yang ketiga itu adalah circle yang isinya itu orang-orang jalan-jalan terus tertarik. Oke. Terus circle yang keempat itu circle yang isinya buat tempat bagi aku untuk bercerita dan berkeluh kesah gitu. Nah, sebenarnya dari 3 circle ini udah mendukung untuk aku bisa mengembangkan diri aku. Betul. Nah, sedangkan dengan adanya satu circle yang isinya tuh kayak jalan-jalan terus, jadinya ngebuat aku kayak pengen ikut jalan. Pengen ikut juga deh ke situ gitu. Betul. Pengen ikut juga deh buat ngelakuin hal-hal itu gitu. Okay. Mungkin kedengarannya simpel, tetapi kalau teman-teman intuit banget ke dalam situ, itu sebenarnya berpengaruh besar terhadap bagaimana teman-teman bisa fokus untuk mengembangkan kapabilitas dan kapasitas diri teman-teman. Lingkungan yang kedua. Oke, berarti 2 faktor ya. Tantangan yang paling penting itu adalah yang pertama tentunya sosial media zaman sekarang dan juga lingkungan. Lingkungan termasuk juga orang tua ya. Oke, lingkungan. Iya, betul sekali karena kan ada beberapa orang tua yang mungkin tidak mendukung gitu. Jadi kayak untuk minta restu itu agak susah. Oke, berbicara tentang faktor yang paling utama tadi yaitu tentang sosial media. Nah, Mita sendiri mungkin teman-teman Yohana juga sering gitu main sosial media dan sering melihat postingan-postingan teman-teman yang lainnya itu yang mungkin lebih baik daripada kita sehingga meningkatkan rasa insecure dalam diri kita. Nah, menurut Beli sendiri itu gimana sih cara kita menghentikan kebiasaan kita untuk merasa insecure ketika bermain sosial media seperti itu? Oh, oke. Teman-teman pernah nggak dengar di TikTok kayak Keanu bilang insecure itu penting, lo harus insecure supaya lo stay alive. Iya, pernah. Nah, sebenarnya aku setuju banget teman-teman sama apa yang dibilang Keanu, kayak insecure itu adalah sebuah elemen yang lumayan penting untuk menjadi pemantik diri teman-teman untuk bisa terus growth, untuk bisa terus development diri teman-teman sendiri gitu. Betul. Aku nggak mau bilang teman-teman harus menghilangkan insecure teman-teman, karena bagi aku ya ini experiential learning diri aku sendiri. Kayak dengan aku merasa insecure, aku memiliki semangat untuk terus mengupgrade diri aku, untuk terus embrace terhadap kelebihan-kelebihan yang aku punya dan memperbaharui kekurangan-kekurangan aku supaya menjadi hal yang bisa mendukung kelebihan yang selama ini aku punya kayak gitu. Tapi di satu sisi juga insecure itu juga bisa menimbulkan dampak negatif tentunya. Iya, betul sekali. Aku nggak bisa pungkiri bahwa insecure itu memiliki apa ya, ibaratnya kayak sama-sama 2 mata pisau juga bisa aku bilang ya. Satu sisi bisa menguntungkan, di satu sisi juga bisa merugikan, tergantung dari bagaimana teman-teman menginterpretasikan dan bagaimana teman-teman menjiwai terhadap konsep insecure itu sendiri gitu. Nah, kalau ditanya gimana caranya menurunkan insecure ketika teman-teman bermedia sosial itu, yang pertama itu adalah teman-teman pahami bahwa sosial media itu adalah milik teman-teman sendiri. Teman-teman punya kendali penuh terhadap bagaimana teman-teman berdinamika dalam media sosial. Kayak teman-teman mau posting apa, teman-teman mau bikin story apa, itu nggak perlu mempertimbangkan apa omongan orang. Kayak teman-teman kayak, duh kalau aku post ini orang-orang bakal berpikiran apa ya sama aku gitu. Terus kalau aku misalnya nge-like ini, orang-orang akan bernilai apa ya tentang aku gitu. Nggak perlu memikirkan hal itu. Semasi itu dalam ranah yang positif dan sesuai dengan konsep diri teman-teman, ya silahkan dilakukan aja. Nggak ada salahnya untuk melakukan hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah jangan pernah sesekali untuk membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, khususnya di media sosial. Iya, betul. Karena gini, orang-orang yang memposting sesuatu di media sosial itu adalah hanya secuplik aja dari hidup mereka. Hanya hal-hal yang positif aja yang posting di dalam media sosial. Nggak mungkin dong kita kayak posting jelek-jelek gitu di sosial media.
Kenapa aku bilang nggak boleh membandingkan diri teman-teman dengan orang lain di media sosial? Karena yang diposting orang di media sosial hanya yang secuil aja dalam kehidupannya gitu. Kayaknya nggak worth it banget untuk comparing yourself dengan orang-orang yang ada di sosial media yang kesannya tuh cuman kayak fake doang gitu. Kayak ini sebenarnya nggak beneran terjadi kok dalam kehidupannya, itu cuman kayak dikit banget sepersekian dari kehidupannya yang ditampilkan di media sosial gitu. Jadi nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain di sosial media khususnya gitu. Berarti rasa insecure itu ternyata penting ya untuk kita dalam meningkatkan diri kita, untuk kita mencari tujuan kita juga, kayak belajar juga dari orang lain. Tapi kalau insecure-nya yang berlebihan itu juga nggak baik ya Blia. Karena selain kita bisa mendapatkan dampak negatif, yang paling sering mungkin kita dapatkan itu yaitu overthinking. Ya, jadi bisa mengganggu kebiasaan kita, bisa mengganggu aktivitas kita, seperti itu teman-teman. Nah Bli, dalam proses mengembangkan diri tersebut pasti kita memiliki tujuan atau ekspektasi. Nah, ketika ekspektasi kita tersebut tidak tercapai, tentu saja remaja tuh zaman sekarang tuh sering banget merasa gagal. Nah, bagaimana cara mereka untuk mengurangi rasa gagal tersebut atau mengurangi rasa ketidaknyamanan tersebut akan tidak terpenuhinya ekspektasi mereka? Gini teman-teman, aku pernah nonton ya TikTok. Aku lupa aku nonton TikTok atau aku dengar orang di seminar, dia bilang gini, ketika kamu bermimpi, bermimpilah dengan mata yang melek, bukan dengan mata yang terpejam. Itu maksudnya kayak gini. Ketika teman-teman punya sebuah mimpi, itu silakan digantungkan sesuai dengan kapabilitas kalian. Bisa nggak ya kira-kira aku gapai mimpi itu gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa gantung mimpi di langit, teman-teman gantung aja mimpi di plafon gitu. Ya teman-teman bisa ambil kursi, teman-teman bisa ambil meja, terus teman-teman naik ke atas kursi, ke atas mejanya untuk gapai mimpi itu. Itu sebenarnya aku setuju dengan pendapat itu. Kalau kita mimpi itu harus sadar dengan apa yang kita punya gitu. Tapi di satu sisi juga aku lumayan kontradiktif dengan hal tersebut, karena aku lumayan percaya kalau misalnya kita bermimpi harus setinggi-tingginya. Dengan kita bermimpi setinggi-tingginya, secara nggak langsung energi alam dan energi diri kita sendiri juga akan mendukung kita untuk menggapai mimpi tersebut, entah gimana pun caranya. Betul. Gitu. Nah, tentunya teman-teman dalam menggapai mimpi ini akan ada hal-hal yang membuat teman-teman itu runtuh, akan ada hal-hal yang membuat teman-teman itu merasa nggak bisa untuk melanjutkan mimpi tersebut. Salah satunya itulah ekspektasi. Iya, betul. Ekspektasi yang terlalu tinggi akan sebuah hal, ekspektasi yang terlalu muluk-muluk tentang kemampuan diri kalian. Ketika teman-teman nggak bisa untuk memenuhi ekspektasi itu, akan membuat diri kalian itu benar-benar kayak remuk kali, kayak mental itu breakdown banget gitu. Betul, apalagi overthinking lagi. Apalagi overthinking. Nah, yang bisa aku sampaikan adalah penting bagi teman-teman untuk setting ekspektasi itu sesuai dengan kapabilitas kalian. Nggak perlu berekspektasi tinggi terhadap suatu hal, nggak perlu berekspektasi berlebihan terhadap suatu hal. Kalau misalnya teman-teman sadar bahwa kayaknya aku nggak bisa deh untuk gapai ekspektasi itu. Nah, ini juga berkorelasi tentang self awareness tadi. Kalau misalnya teman-teman udah tahu kelebihan, kekurangan terhadap diri teman-teman sendiri, tentu teman-teman akan setting ekspektasi untuk raih cita-cita itu juga sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Tapi ya aku mau garis bawahi, dengan teman-teman setting ekspektasi ini bukan berarti teman-teman nggak bisa untuk gapai hal yang lebih luas lagi, nggak, bukan kayak gitu. Maksudnya itu adalah ketika teman-teman setting itu serendah mungkin terkait dengan ekspektasi, teman-teman akan jadi lebih mudah untuk menggapai itu. Nah, jadinya teman-teman udah punya checkpoint nih untuk bisa lagi ke ekspektasi yang lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya, kayak naik tangga gitu loh. Iya, betul. Satu tangga dulu, terus ke tangga berikutnya, udah sampai ke tangga kedua, naik lagi ke tangga ketiga sampai teman-teman gapai itu ekspektasi yang super duper tinggi teman-teman gantungnya, super duper gede yang teman-teman gantungnya gitu. Dan terus juga aku mau bilang ini, gagal itu bukanlah sebuah hal yang perlu teman-teman resapi sebagai sebuah hal yang membuat diri teman-teman nggak layak. Enggak, tapi kegagalan itu kayak Tuhan ingin teman-teman untuk
mencoba lagi. Karena kalau misalnya teman-teman mencoba suatu hal, terus teman-teman gagal, tapi teman-teman mau untuk coba lagi, itu artinya teman-teman berhasil. Betul. Bukan berarti teman-teman gagal. Iya, betul. Terus, kalau misalnya teman-teman ingin terlihat kuat, tapi ternyata teman-teman itu lemah, tapi teman-teman berani untuk pretend terlihat diri teman-teman untuk aku sebenarnya kuat, itu bukan berarti teman-teman lemah, tapi itu berarti teman-teman tangguh. Iya, betul. Gitu. Itu yang aku mau sampaikan kepada teman-teman yang semuanya. Gitu, Mita. Oke, berarti ekspektasi itu tuh jangan terlalu tinggi dulu ya, tapi kita harus pakai tangga gitu ya, kayak ekspektasinya di sedikit-sedikit aja, capai dulu yang paling kecil lalu hingga ke puncaknya nanti, agar nanti tujuan kita bisa tercapai juga, seperti itu. Oke, Bli, sepertinya kan teman-teman yang di sini tuh ada yang masih sekolah nih. Nah, dalam mencapai sebuah mimpi mereka itu tentu mereka memiliki banyak tantangan yang seperti yang Bli katakan tadi, dan ada beberapa tantangan yang sering mereka hadapi itu adalah kemalasan. Nah, bagaimana caranya mereka untuk mengatasi kemalasan ketika belajar nih, gitu? Gimana cara mengatasi kemalasan ketika belajar? Sebenarnya ada banyak banget caranya, teman-teman. Itu back again lagi seperti yang bilang, tergantung dari bagaimana teman-teman setting diri teman-teman sendiri, dan tentunya itu akan berbeda di setiap orangnya. Mungkin misalnya cara aku untuk mengatasi kemalasan kayak aku buat alarm di HP aku, kayak jam 1 aku harus ngapain, jam 2 aku harus ngapain, jam 3 aku harus ngapain gitu. Dan kalau misalnya aku nggak bisa dan nggak melakukan hal sesuai dengan alarm yang aku udah tetapkan, aku akan mendapatkan vonis gitu misalnya, atau aku akan mendapatkan hukuman karena nggak menjalankan itu. Itu misalnya kalau dari aku. Mungkin kalau dari Mita itu mengurangi kemalasan itu dengan kayak terus beraktivitas setiap hari gitu tanpa ada jeda gitu. Dan itu sebenarnya sah-sah aja untuk teman-teman lakukan, karena satu orang dengan orang lain itu akan berbeda untuk cara reduce kemalasan itu gitu. Tapi yang bisa aku sarankan kepada teman-teman semuanya, apalagi teman-teman yang masih sekolah, untuk mengurangi kemalasan itu adalah teman-teman harus melek lagi dan harus sadar lagi, teman-teman menjalankan hari ini itu untuk apa? Teman-teman menjalankan hari besok itu untuk apa? Kalau teman-teman udah tahu, teman-teman udah bisa set goals itu dalam hari per harinya, tentu semua hal yang teman-teman lakukan itu akan mengarahkan teman-teman untuk mencapai goals itu. Dan tentunya itu nggak akan ada kata malas di situ. Karena teman-teman udah punya tujuan, teman-teman udah punya cita-cita gitu ibaratnya. Iya, betul. Dalam sehari itu teman-teman harus selesaiin misi apa aja gitu untuk bisa menang di hari itu. Gitu. Oke, benar sekali ya. Dia hampir sama sih kayak Mita juga kebetulan memiliki to-do list gitu setiap harinya mau nyaranin apa, biar aktivitas kita lebih efektif aja gitu. Nah, berbicara soal banyaknya aktivitas nih, tentu saja teman-teman yang ada semua di rumah pasti juga memiliki banyak sekali aktivitas ya. Nah, gimana sih atau sarannya dari Bli itu baiknya gimana cara kita untuk mengatur waktu dalam banyaknya aktivitas itu, baik dari pelajaran, aktivitas organisasi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Selain ya teman-teman, selain dari teman-teman tentukan cara teman-teman sendiri, yang bisa aku kasih tahu kepada teman-teman itu adalah setting boundaries, setting batasan terhadap semua hal yang teman-teman lakukan. Bukan cuma terhadap orang-orang yang ada di sekitar teman-teman aja ya. Batasan ini tuh maksudnya, boundaries ini tuh maksudnya apa? Boundaries ini tuh maksudnya kayak teman-teman bisa kasih benteng, teman-teman bisa kasih tembok terhadap semua hal yang menurut teman-teman itu nggak sesuai dengan konsep diri kalian. Betul. Sama halnya juga dengan teman-teman bersosialisasi dengan orang. Boundaries ini itu sangat penting teman-teman bagi aku ketika aku bersosialisasi dengan orang lain. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa kalau misalnya kita nggak bisa setting boundaries, kita nggak punya batasan untuk diri kita sendiri, orang lain itu bisa mengambil ataupun bertindak sebebas-bebasnya terhadap diri kita ketika kita nggak punya batasan itu, gitu. Kayak misalnya aku mau pergi ke kampus, terus sampai di kampus aku pengen kerjain tugas, terus tiba-tiba ada teman aku nih yang ngajakin, ketika aku sampai di kampus kita ke kantin aja ya gitu.
Nah, fungsi boundaries itu untuk kayak gitu. Ketika ada orang yang ngajakin kamu pergi ke kantin gitu misalnya, sedangkan kamu ingin mengerjakan tugas, temen bisa kok untuk bilang, kayaknya aku nggak mau deh untuk ikut sama kamu ke kantin. Aku mau kerjain tugas dulu deh gitu. Itu kalau ke sesama orang, ke teman, ke lingkungan kita. Terus boundaries misalnya ke media sosial gitu, boundaries ke hal-hal yang membuat teman-teman terdistract untuk bisa tetap fokus terhadap apa yang kalian lakukan itu, ya teman-teman harus bisa juga bilang kayak enggak untuk diri teman-teman sendiri, enggak boleh lakuin itu. Aku punya tujuan, aku punya goals, jadi aku harus tetap stay on track terhadap apa yang udah aku jalani selama ini dengan batasan yang udah kalian punya gitu. Dan berbicara juga soal boundaries, personal boundaries atau batasan diri itu sebenarnya secara teori itu ada 3. Batasan diri terbuka, batasan diri tertutup, dan batasan diri ideal. Nah, terbuka ini maksudnya apa? Maksudnya itu kayak orang lain tuh bebas untuk melakukan apapun terhadap diri teman-teman. Kalau batasan diri tertutup itu kayak ya tertutup banget gitu. Teman-teman, orang lain mau gini nggak mau bilang nggak mau, orang lain mau sentuh kepala teman-teman, mau orang lain mau berjabat tangan sama teman-teman nggak boleh. Itu namanya batasan diri tertutup. Sedangkan batasan diri ideal itu adalah teman-teman bisa memilih dan memilih mana yang orang lain bisa lakukan terhadap diri teman-teman dan mana yang nggak bisa dilakukan terhadap diri teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Dan sama juga halnya dengan hal-hal selain dengan interaksi sosial teman-teman terkait dengan setting boundaries ini. Teman-teman bisa memilih dan memilih apa yang bisa teman-teman lakukan dan mana yang nggak bisa teman-teman lakukan kayak gitu. Berarti kuncinya kita harus bisa membentuk suatu batasan diri seperti itu ya. Bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk teman-teman atau untuk sahabat-sahabat kita lainnya di luar sana. Nah, berbicara soal sahabat atau teman, bagaimana sih pentingnya atau seberapa penting sih teman baik itu dalam proses kita untuk meningkatkan diri? Nah, bagaimana juga ciri-ciri teman baik itu untuk diri kita seperti itu? Ciri-ciri teman yang baik untuk bisa mengembangkan diri teman-teman diri sendiri itu adalah carilah teman yang suportif. Suportif guys. Itu aja yang bisa aku bilang, cari teman yang suportif dalam semua hal. Kayak kamu mau melakukan A, semasa itu positif akan selalu didukung. Kamu mau melakukan B, semasa itu positif akan selalu diberikan ruang dan akan selalu diberikan jalan oleh lingkungan itu. Entah itu keluarga, sahabat, pacar, mungkin teman-teman kayak gitu, ataupun dosen, guru gitu. Carilah yang suportif. Dan kalau misalnya teman-teman udah nyari tapi nggak nemu, teman-teman create buat lingkungan yang suportif itu. Dengan cara apa? Dengan cara banyak banget untuk bisa menciptakan lingkungan suportif. Ya dimulai dari diri teman-teman sendiri dulu yang bisa support terhadap mereka. Ketika mereka sudah menyadari bahwa kalian juga support, ya mereka juga akan memberikan support itu kepada diri kalian sendiri gitu. Karena ini yang sebenarnya Mita yang aku rasakan ya Mita dan juga teman-teman Yohana. Kayak aku ini kan berasal dari Singaraja gitu, kuliah di Denpasar, tinggal di rantauan yang notabene itu jauh banget dari keluarga. Dan aku merantau ke sini itu tentu punya goals, tentu punya tujuan, tentu punya hal-hal terkait dengan diri yang ingin aku kembangkan. Nah, bayangkan aja kalau misalnya aku nggak punya lingkungan yang mendukung aku untuk menggapai itu, ya tentu aku akan terhambat untuk bisa sampai di titik itu gitu. Makanya aku selalu memilih teman-teman yang sangat amat suportif dan aku bersyukur banget ditempatkan di orang-orang yang sangat amat suportif gitu. Kayak apapun yang aku lakukan mereka akan selalu dukung. Kayak aku berkompetisi di ranah A, B, C, kayak mereka bahkan selalu datang di setiap step dari perjalanan aku sampai bisa ada di titik ini gitu. Itu yang bisa aku bilang dan bukti nyata bahwa kalau teman-teman nggak bisa untuk cari lingkungan sportif itu, teman-teman bisa buat. Teman-teman bisa create untuk lingkungan yang bisa support di teman-teman sendiri gitu. Berarti poinnya untuk kita mengetahui apakah teman kita itu merupakan teman yang baik, yaitu adalah lingkungannya sportif ya, seperti itu ya, saling mendukung lah intinya. Jika kita tidak menemukan teman yang suportif, kita bisa membentuknya terlebih dahulu, seperti itu. Benar sekali Budi, kita sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait berpikir kritis. Banyak sekali sekarang remaja Yohana yang berlomba-lomba untuk mengakui dirinya bahwa mereka tuh memiliki pikiran yang kritis. Nah, bagaimana sih itu contoh seseorang yang memiliki pikiran kritis dan apakah itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan di kampus? Penting nggak penting? Penting banget untuk teman-teman memiliki critical thinking.
Karena berpikir kritis ini itu adalah salah satu bagian dari life skill, salah satu bagian dari keterampilan hidup. Nggak cuma dibutuhkan ketika teman-teman ada di kampus aja, ketika teman-teman belajar aja konsep berpikir kritis atau critical thinking ini, tapi juga di semua lini kehidupan teman-teman itu sangat amat perlu yang namanya berpikir kritis. Kayak misalnya teman-teman mendapatkan sebuah informasi, terus tanpa adanya critical thinking, teman-teman akan langsung hap informasi itu tanpa dipikirkan dua kali. Benar. Teman-teman memikirkan apa yang akan terjadi, akibatnya itu akan seperti apa, penyebabnya itu seperti apa gitu. Tanpa memikirkan itu akan bisa masuk dan terjadi gitu aja dari teman-teman kalau misalkan nggak punya critical thinking. Terus itu kenapa critical thinking penting ya. Terus gimana ciri-ciri orang yang berpikir kritis itu adalah ini ya yang aku rasakan ya Nita ya. Boleh. Itu adalah orangnya itu selalu berani untuk stand up terhadap semua hal yang masuk ke dirinya. Entah itu pendapat orang lain, entah itu informasi-informasi dari orang lain, ataupun ketika dia merasa bahwa dirinya itu adalah benar dan sesuai dengan konsep dirinya sendiri. Dia kan selalu berani untuk speak up, selalu berani untuk stand up dan bilang kalau misalnya ada hal negatif ke dirinya dia masuk atau dia terima, dia akan bilang kayak enggak, itu bukan aku, enggak, itu aku nggak pernah melakukan hal tersebut. Itu yang pertama, berani untuk stand up dan speaking up tentang sebuah hal. Kemudian orang yang berpikir kritis itu ciri-cirinya ya, itu ketika diberikan sebuah pertimbangan atau ketika diberikan sebuah pilihan, itu dia akan mempertimbangkannya itu sangat amat matang dan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Untuk to make the decision. Karena orang yang berpikir kritis itu akan memikirkan banyak sekali aspek yang mungkin akan terjadi ketika teman-teman make the decision gitu. Kayak gitu. Betul sekali. Jadi untuk seseorang itu harus memiliki pikiran kritis sangat penting ya. Satunya contohnya tadi tuh kayak orangnya tuh mengambil keputusan itu cukup lama karena mereka harus memikirkan dampak-dampaknya. Jadi kelebihan dan kekurangan. Itu hampir sama sih beli. Jadi menurut kita yang pikiran kritis itu tuh emang mereka tuh kadang tuh mikirnya tuh lebih lama. Jadi kadang mereka bukan hanya mikirkan jangka pendeknya aja, tapi mereka juga bisa jangka panjangnya gimana, dampaknya bagi mereka gimana, bagi orang lain gimana, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau menjadi orang yang berpikir kritis tuh jangan buru-buru mengambil keputusan. Pikirkan dengan matang untuk diri kamu, untuk lingkungan, dan juga untuk jangka panjangnya nanti, seperti itu. Oke, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir ternyata ya. Tidak terasa. Karena terlalu asik ngobrol. Oke, betul sekali. Kita sudah sampai di pertanyaan terakhir yang mungkin juga sering banget teman-teman Yona semuanya rasakan. Tadi kita sudah berbicara soal kelebihan. Nah, sekarang kita akan berbicara soal kekurangan nih. Oke, bagaimana sih menurut Beli itu kita mengatasi kekurangan kita agar nanti kekurangan kita tersebut tidak mengganggu pengembangan diri kita atau mengganggu kelebihan-kelebihan yang kita miliki, seperti itu. Gimana cara mengatasi kekurangan diri kita? Ya dengan self growth, dengan self improvement yang bisa teman-teman lakukan. Caranya itu ada banyak banget. Bisa dengan cara kayak teman-teman punya 2 kelebihan terus 1 kekurangan. Misalnya ya, teman-teman bisa pakai 2 kelebihan ini untuk nutupin kekurangan kalian. Ataupun teman-teman sadar akan kekurangan yang teman-teman miliki, terus teman-teman cari jalan atau cari alternatif gimana cara aku buat ngebentuk kekurangan ini itu menjadi sebuah kelebihan yang aku punya. Betul. Kayak gitu. Entah itu dengan cara teman-teman kursus, entah itu dengan cara teman-teman ikut pelatihan, kayak entah itu dengan cara teman-teman otodidak atau dengan cara experiential learning, itu bisa teman-teman lakukan semuanya untuk bisa menutup kekurangan itu. Tapi yang juga mau aku sampaikan kepada teman-teman itu adalah kekurangan itu bukan sepenuhnya hal yang buruk terhadap diri teman-teman. Bukan berarti teman-teman itu ketika teman-teman memiliki kekurangan terhadap suatu hal, bukan berarti teman-teman itu inferior, merasa diri inferior terhadap orang lain, enggak kayak gitu. Tetapi dengan kekurangan yang teman-teman punya, gimana caranya teman-teman supaya
bisa mencari hal lain, alternatif lain supaya kekurangan itu bisa menjadi suatu hal yang membanggakan terhadap diri teman-teman sendiri. Oke, Beli Dwi Arta sangat luar biasa sekali penjelasannya, benar sekali ya teman-teman. Kekurangan itu tidak harus selalu kita tutupi, tapi harus kita ketahui dulu kekurangan kita, dan kita bisa meminimalisir mereka dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Karena semua manusia itu pasti memiliki kelebihannya, Beli ya. Semua orang tuh lahir dengan keunikannya mereka masing-masing. Dan percayalah dan ketahuilah bahwa tidak semua orang itu bisa benerin HP. Nggak semua orang itu bisa bikin meja. Iya, Nggak betul. semua orang itu bisa manjat tembok. Jadi kalau misalnya kita bisa manjat tembok, sedangkan aku nggak bisa manjat tembok, itu memiliki kekurangan dong. Aku nggak bisa. Kekurangan aku nggak bisa manjat tembok gitu kan. Jadi bener kayak apa yang dibilang Mita, kayak semua orang itu diciptakan dengan porsinya masing-masing. Semua hal itu diciptakan dengan sebuah bentuk yang sangat amat holistik dan kompleks banget. Jadi jangan pernah menganggap kekurangan itu sebuah hal yang kayak rendah banget dari teman-teman malu diri kita. Karena semua orang itu punya kapabilitasnya dia sendiri-sendiri. Semua orang itu bisa mengerjakan suatu hal dengan dirinya dia sendiri. Oke, betul sekali. Wow, teman-teman Yana, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saking santainya, saking serunya kita membahas topik kali ini tuh tidak terasa ya sudah 43 menit ternyata. Wow, sudah hampir 1 jam ya. Aduh, gimana tenggorokannya sudah sakit, Bli? Iya, oke, nanti kita minum. Oke, endorse ya, endorse. Oke teman-teman, yang tidak terasa ya sudah kita berada di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Beli Dwi Arta atas sharing-sharingnya. Seru sekali dan sangat informatif sekali segmen kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Beli Dwi Arta. Sama-sama, aku juga terima kasih sudah diberikan ruang untuk berbagi kepada teman-teman. Oke, terima kasih Koli. Apa yang kita sampaikan, betul, bukan cuma yang aku sampaikan, tapi yang juga kita sampaikan untuk diskusi kita pada podcast kali ini kita merupakan resapi secara utuh, protokol terus teman-teman juga bisa kayak kontekstualisasikan dengan kehidupan kalian, kayak yang dibilang. Iya betul. Dia ataupun betul. Gitu. Dan penting juga bagi teman-teman untuk mengimplementasikan apa yang teman-teman dapatkan bisa secara positif dari apa yang kita bicarakan sampaikan tadi. Podcast hari ini. Betul sekali. Sangat besar ya harapan kita buat teman-teman Yana semuanya setelah menyaksikan podcast ini, teman-teman semuanya dapat mengenali diri terlebih dahulu, mengenali diri mereka terlebih dahulu, mengenali apa saja kelebihan dan juga kekurangan yang mereka miliki, lalu mulailah membangun impian kalian. Mulailah membangun ekspektasi dari yang kecil dulu, lalu tambah lagi hingga besar nantinya, agar kalian bisa mewujudkan impian terbesar kalian nantinya. Terus tantangan-tantangan yang sudah disampaikan tadi juga sudah diberikan solusi, seperti sosial media, juga pertemanan itu perlu kalian buat pembatasan diri teman-teman. Jadi tidak semuanya harus kalian buka gitu. Kalian harus menyesuaikan tentang kondisi terlebih dahulu, seperti itu. Oke, mungkin sekian saja sudah cukup ya bincang-bincang kita. Mungkin yang pengen ada part 2-nya boleh di komen-komen aja gak sih? Oke, semoga Beli Dwi Arta dapat kesempatan lagi bisa bagi sharing-sharing lagi bersama kita tentunya. Oke, saya mewakili segenap panitia dan juga Beli Dwi Arta mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Dan saya Diah Mita bersama rekan saya Dwi Arta. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa teman-teman. Bye bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, bye bye.